Halo saudara dan sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Apa kabar saudara dan sahabat sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini secara khusus saya ingin menyapa umat Kristiani dimanapun berada, khususnya di lingkup Gereja Protestan Maluku. Izinkan saya untuk berbagi tentang makna seputar Adventus menjelang Natal. Nah, saudara dan sahabat sekalian, di saat ini kita akan menyiapkan diri kita untuk memasuki minggu-minggu Adventus ya. Di Gereja Protestan Maluku di hari ini, hari Jumat, ada ibadah, dan biasanya dalam ibadah itu ada persiapan untuk memasuki minggu-minggu Adventus yang jumlahnya ada 4. Nah, mari saudara dan sahabat sekalian kita berbagi apa sebenarnya yang kita mau memaknai tentang minggu-minggu Adventus ini. Nah, pada umumnya secara tradisi kata Adventus berasal dari bahasa Latin yang kurang lebih berarti kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan Tuhan Yesus. Memang ini satu kata yang dipinjam juga dalam tradisi Romawi ya, saudara dan sahabat sekalian. Kalau kita membaca panduan liturgi Gereja Protestan Maluku, di situ ada penjelasan bahwa tradisi Adventus juga berkaitan atau diambil dari tradisi di mana orang-orang Romawi menanti kedatangan kaisar, dan biasanya kedatangan kaisar selalu disambut dengan satu sikap yang penuh hormat dan sukacita. Nah, itu kemudian diambil alih dan dibawa dalam tradisi gereja. Kaisar di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, perayaan Adventus atau minggu-minggu Adventus mempunyai dua sisi, saudara dan sahabat sekalian yang sudah kita ketahui juga. Yang pertama, menanti kedatangan Yesus dalam peristiwa kelahiran atau Natalus ya, kelahiran. Tetapi sisi yang kedua, sebagai umat percaya, kita juga merayakan Adventus ataupun menghayati Adventus dalam pengertian kedatangan Tuhan kembali ya, sebagai hakim yang mengadili semua kita. Dan oleh karena itu, mari saudara sahabat sekalian, kita menghayati dengan sungguh-sungguh dua dimensi atau dua sisi dari Adventus yang akan kita masuki dalam 4 minggu berturut-turut, mulai dari minggu depan hari Minggu besok tanggal 30 November. Nah, saudara sahabat sekalian, simbol-simbol yang ada di seputaran minggu-minggu Adventus itu diantaranya yang pertama ada satu lingkaran yang disebut corona, satu lingkaran, satu simbol yang menandakan tentang keabadian, tentang Tuhan yang memiliki kekekalan, tidak ada akhir dan awal dan akhirnya. Artinya dia ada satu lingkaran yang utuh ya, Tuhan yang abadi ya, corona. Tetapi juga corona itu dibentuk dengan menggunakan simbol ataupun sumber diantaranya daun-daun seperti daun palem yang kemudian berwarna hijau sebagai lambang dari kehidupan baru, lambang dari pengharapan. Jadi ada kehidupan baru, ada pengharapan di dalam corona itu, dalam lingkaran yang tak terputuskan itu ya, saudara sahabat sekalian. Simbol yang kedua adalah lilin ya, biasanya ada 4 lilin ya, saudara sahabat sekalian. Lilin menandakan satu cahaya, satu kehidupan yang penuh dengan harapan tentu saja, karena di tengah kegelapan lilin akan menjadi simbol tentang hadirnya harapan, hadirnya jaminan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan perhatikan juga saudara sahabat sekalian, lilin itu memiliki warna yang berbeda. Secara tradisional, warna lilin Adventus itu umumnya adalah ungu ya, saudara sahabat sekalian. Ungu yang dimaknai sebagai satu penghayatan penyesalan, pertobatan. Tetapi dalamnya juga ada keagungan dan juga ada pengharapan. Tetapi kalau di paduan liturgi GPM, warna yang dipakai di minggu Adventus itu adalah biru. Nah, biru dalam penjelasan panduan liturgi dikatakan biru menunjuk kepada langit sebagai simbol dari keagungan, tapi juga pengharapan dia akan datang kembali. Ya, sebagaimana dia naik ke sorga, dia akan datang kembali dalam keagungannya. Nah, saya kira itu cara GPM mengkontekstualisasikan warna, sehingga warna yang digunakan adalah warna biru. Nah, semoga kita tidak terjebak ya, tapi kita memberikan makna saja terhadap warna yang kita
pakai ya dalam minggu-minggu Adventus. Nah, saudara dan sahabat sekalian, harapan yang lebih dari minggu Adventus itu adalah bagaimana kita secara pribadi, tapi terlebih-lebih keluarga ya. Sekarang kita bicara tentang Ecclesia Domestica. Bagaimana keluarga-keluarga menyiapkan diri untuk memasuki dan menghayati minggu Adventus. Nah, secara tradisional atau secara tradisi, minggu Adventus itu mempunyai tema-temanya. Minggu pertama umumnya adalah harapan, hope. Bahwa minggu Adventus adalah kita mempunyai pengharapan tentang Kristus yang datang sebagai juru selamat, tetapi juga kita punya harapan bahwa Kristus datang sebagai hakim yang akan mengadili, tapi juga membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Minggu yang kedua, tema yang kedua itu umumnya adalah ketaatan dan cinta, di mana di situ menunjukkan bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang taat dan orang-orang yang saling mengasihi, peduli seperti Kristus peduli datang untuk peduli menyatakan kasihnya, seperti dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, Ia datang ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus supaya semua orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan warna yang ketiga di minggu yang ketiga atau tema yang ketiga adalah warna merah muda ya, pink. Nah, warna itu menggambarkan sukacita. Jadi suasana kebatinan yang penuh dengan sukacita. Kenapa sukacita? Karena Kristus sudah dekat ya. Kita punya pengharapan tentang Kristus yang datang ya, baik dalam peristiwa Natal maupun Ia datang pada kali yang kedua. Jadi kita bersukacita. Bukan kita menjadi orang-orang yang sedih, orang-orang yang muram, tetapi mempunyai sukacita, dan lambangnya itu pada warna merah muda, gaudete ya, gaudete dalam bahasa Latin, artinya sukacita. Dan minggu yang keempat temanya adalah damai sejahtera. Jadi peristiwa Advent membawa kita untuk mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita di dalam Kristus. Nah, tentu saja saudara sahabat sekalian, harapannya bahwa kita memasuki minggu-minggu Adventus bukan sekedar sebuah tradisi, sebuah kebiasaan, tetapi mari saudara dan sahabat sekalian, kita betul-betul mengalami suatu konsolidasi spiritual ya. Kita mengalami satu persiapan diri yang baik secara pribadi, tetapi juga keluarga. Sehingga penghayatan minggu-minggu Adventus itu betul-betul mempunyai makna dan mengubah hidup kita di dalam sukacita, dalam pengharapan kepada Tuhan. Terakhir ya, saudara sahabat sekalian, saya hendak memberikan satu tips untuk mengisi minggu-minggu Adventus itu. Menurut saya, salah satu cara secara pribadi maupun keluarga yang dapat kita lakukan untuk menghayati minggu-minggu Adventus itu adalah bagaimana kita merenungkan firman Tuhan secara reguler, secara rutin. Saya punya Alkitab terjemahan baru 2 dari Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Nah, menarik sekali dalam Alkitab ini ada satu tips bagaimana supaya kita bisa membaca Alkitab selama 1 tahun. Ya, jadi 1 tahun kita bisa baca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Nah, mari saudara sahabat sekalian, kita bangun komitmen juga di minggu Adventus ini. Kita betul-betul menyiapkan waktu untuk membaca dan merenungkan Alkitab secara sungguh-sungguh ya, saudara sahabat sekalian. Dan kita teruskan pembacaan Alkitab itu sehingga secara pribadi maupun dalam keluarga kita tuntas ya membaca Alkitab dan menguasai serta menghayati Alkitab. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ayat 3 dikatakan di situ bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam ya, itu bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak akan layu dan dia akan selalu berbuah pada musimnya. Nah, mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan dan kuasa Roh Kudus di minggu-minggu Adventus ini, dengan selalu merenungkan firman Tuhan, dengan selalu mengandalkan kuasa Roh, hidup kita menjadi bermakna. Dan ingat saudara sahabat sekalian bahwa setelah firman Tuhan ini dibacakan, firman Tuhan ini juga harus kita praktekkan ya. Jadi misalnya hari ini kita ingat ada saudara-saudara kita di Sumatera Barat mengalami bencana banjir. Solidaritas kita dengan mereka yang menjadi korban. Kepedulian kita juga dengan orang-orang miskin di sekitar kita, orang-orang yang sementara sakit. Kita butuh melakukan perkunjungan pastoral, kita butuh melakukan penguatan. Kita saling berbagi dengan apa yang ada pada kita. Jadi minggu-minggu Adventus bukan sekedar suatu penghayatan membuat kita mengasingkan diri dari orang lain, menutup diri, tapi
pada saat yang sama Minggu Advent juga membawa kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Berbagi dengan sesama, peduli dengan orang lain. Ya, mungkin tidak besar ya, tapi hal-hal kecil kita lakukan dengan kasih yang besar. Saya kira kalau kita lakukan secara konsisten, maka hidup kita ya sebagai orang percaya, tapi juga sebagai sama manusia, kita menjadi berarti saudara dan sahabat sekalian. Dan kita dengan siapapun, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, kita saling peduli, kita saling berbagi. Teristimewa berbagi dengan mereka yang lemah, yang kecil. Seperti kata Tuhan Yesus, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina, maka kamu telah melakukannya untuk aku. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki Minggu Adventus, saudara sahabat sekalian, secara pribadi maupun dengan keluarga dan juga jemaat. Tetap percaya bahwa Allah mengasihi kita dan kasihnya tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.